Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat kekhalifahan Rasyidin yang mati syahid pada tahun 40 Hijriah, dan itu adalah tahun yang sulit bagi umat Islam. Kesyahidan Sayyidina Ali ini telah diceritakan Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ia mengingatkan proses terjadinya pembunuhan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW itu. Menurut Ibnu Katsir, Sayyidina Ali saat itu dihadapkan dengan berbagai masalah. Orang-orang Irak tidak setuju dengannya, dan mereka tidak mau bergabung dengan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Selain itu, masalah penduduk Syam juga semakin memburuk, dan mereka mengklaim bahwa pemerintahan adalah milik Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam. Saat kekuatan penduduk Syam semakin bertambah, semakin lemah pula arogansi rakyat Irak. Setelah Ali setuju untuk melakukan arbitrase dengan Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat pertempuran Siffin, sebuah pemberontakan terjadi terhadap Ali yang dilakukan beberapa anggota tentaranya, yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka yang keluar, mereka membunuh beberapa pendukung Ali, tetapi mereka dihancurkan pasukan Ali pada pertempuran Nahrawan pada Juli 658 Masehi. Salah satu sejarawan, Ibnu Jarir, menyebutkan pada suatu hari telah berkumpul 3 orang Khawarij. Mereka adalah Abdurrahman bin Muljam, Burak bin Abdullah, dan Ibnu Bakar At-Tamimi. Mereka berkumpul dan mendiskusikan pembunuhan saudara-saudara mereka dari kaum Nahrawan. Menurut ketiga orang itu, bahwa pada saat itu terjadi kekacauan di kalangan umat Islam, dan yang menjadi pangkal kekacauan itu adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Kemudian ketiga orang Khawarij itu mengenang korban-korban kawan mereka bersama Muslim yang mati ketika berperang antara kubu Ali dengan Muawiyah. Menurut mereka, tak ada gunanya hidup, padahal orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang taat beribadah dan taat kepada Allah. Karenanya, ketika orang Khawarij ini ingin mengorbankan diri mereka untuk kebaikan umat, dan mereka berencana memerangi Ali, Muawiyah, dan Amru, sehingga keadaan umat bisa kembali tenang. Menurut mereka, Ibnu Muljam berkata, "Saya membunuh Ali." Burak berkata, "Saya membunuh Muawiyah." Ibnu Bakar berkata, "Saya membunuh Amr bin As." Mereka pun bersepakat atas nama Allah, tidak ada yang akan mangkir dari mundur sebelum maksud membunuh ketiga orang sahabat Nabi Muhammad itu terbunuh. Mereka ambil pedang masing-masing dan diberi racun. Mereka bersepakat untuk melaksanakan aksinya pada malam 17 Ramadan. Burak tak berhasil melancarkan misinya. Saat itu menunggu Muawiyah untuk pergi sholat di Masjid Syam. Ia hanya menusuk bagian pinggang Muawiyah, bukan perutnya. Burak pun ditangkap dan kemudian dibunuh. Sementara Ibnu Bakar telah menunggu di bilik mihrab berselimut kain supaya bisa menikam Amr yang sedang sholat. Tetapi ternyata Amr mewakilkan imam kepada orang lain yang bernama Khorijah. Ketika Khorijah yang sholat, Ibnu Bakar menikamkan sehingga membuatnya tewas, dan Amr bin As yang ditujunya berhasil lolos. Adapun Ibnu Muljam, ia pergi ke Kufah. Ketika ia sedang duduk di antara sekelompok Bani Al-Rabab, mereka mendiskusikan pembunuhan mereka pada hari Nahrawan. Kemudian datang seorang wanita berparas cantik yang bernama Hattam binti Sadnah. Ibnu Muljam pun jatuh cinta pada wanita yang saudara dan ayahnya meninggal di Nahrawan. Namun Hattam hanya setuju untuk menikah dengan jika saja ia bisa membunuh Ali. Disepakati tim pembunuh Ali ada 3, yaitu Ibnu Muljam, Wirdan, dan Subaib. Mereka sudah berada di gerbang masjid tempat Ali keluar. Ketika Ali muncul, orang-orang bergegas bangun untuk sholat subuh. Ali pun membangunkan mereka, sholat. Lalu tiba-tiba Subaib menebaskan dengan pedang dan dia tersungkur. Kemudian Ibnu Muljam menebas pundak Ali hingga darahnya mengucur di jenggot. Akhirnya Ibnu Muljam pun berhasil menikam Ali di Masjid Agung Kufah. Dan ketika Ibnu Muljam memukulnya, ia berkata,
tidak ada penghakiman kecuali untuk Allah, bukan untukmu, hai Ali, atau untuk sahabatmu. Dan dia mulai membaca firman Allah. Dan dia adalah manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Ali menyuruh menangkap Ibnu Muljam. Wirdan sempat lolos, tetapi ia diperkoki pria dari Hadramaut yang lantas membunuh Wirdan. Hanya Subaib yang berhasil lolos. Ibnu Muljam ditangkap dan dibawa ke Jadah bin Hubairah bin Abi Wahab. Lalu umat melanjutkan sholat subuh dan Ali pun kemudian dibawa ke rumah. Ibnu Muljam dihadapkan ke Ali dengan tangan diborgol. Lalu terjadilah percakapan antara Ali dan Ibnu Muljam. Ali, wahai musuh Allah, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu? Ibnu Muljam, iya benar. Kemudian Ali, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Ibnu Muljam, aku sudah mempersiapkannya 40 hari dan aku meminta Allah agar membunuh makhluk terburuknya. Ali, aku tidak melihatmu kecuali akan dibunuh, dan aku tidak melihatmu kecuali seburuk-buruk makhluknya. Ali berkata, jika aku meninggal, maka bunuhlah Ibnu Muljam. Jika aku masih hidup, aku tahu bagaimana memperlakukannya. Jundub bin Abdullah, wahai Amirul Mukminin, jika engkau meninggal, apakah kami harus membaiat Al-Hasan? Kemudian Ali berkata, aku tidak menyuruh dan tidak mencegah kalian demikian. Kalian yang lebih paham. Ketika mendekati ajal, Ali banyak melafazkan kalimat tauhid dan bukan lainnya. Riwayat lain menyebutkan Ali membaca surat Al-Zalzalah. Sebelum meninggal, Ali berwasiat kepada Al-Hasan dan Al-Husain dengan takwa kepada Allah, zakat, menahan marah, silaturahim, bijak menghadapi orang bodoh, memperdalam agama, konsisten dalam perkara, berpegang teguh pada Al-Quran, bertetangga yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi kekejian. Ali juga berwasiat menjaga saudara keduanya, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan berwasiat agar mereka saling menjaga wasiat itu. Itulah kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat.